Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapannya dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau, Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, dan Allah yang memberikan segalanya bagi kami. Makasih kami boleh memasuki lagi bulan yang baru di tahun 2020 ini Tuhan, di bulan yang ke-7. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dan kebaikan-Mu, dan sekarang kami mau menyerahkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah hati kami, kuduskanlah pikiran kami, biarlah Engkau dimuliakan di atas segalanya, biar Engkau ditinggikan di atas segalanya. Di dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masuk di minggu yang biasa atau minggu biasa yang ke-9. Mari tema kita pagi hari ini adalah izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-11. Ya, Matius pasal yang ke-11. Mari kita lihat ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-19, dilanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong, dan seorang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Nah, ini topik yang pertama yang harus kita lihat dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12 itu, bahwa kisah ini membicarakan tentang Yohanes Pembaptis. Nah, kita tiba di dalam teks yang sesungguhnya yang menjadi kesimpulan dari pemberitaan Yesus tentang Yohanes Pembaptis ini, dalam ayat 16 sampai dengan ayat 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kamu menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lalu dalam ayat 25 dikatakan di sana, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Baik, sampai di sini pembacaan kita. Memang ada dua perikop yang dijelaskan dalam bagian ini. Perikop pertama adalah berkaitan dengan apa yang dikatakan, apa yang diminta oleh Yohanes di dalam ayat yang kedua itu. Dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Ya, jadi memang di dalam konteks ayat 16 sampai 19 ini kita memahami bahwa Yesus sedang diperhadapkan dengan murid-murid Yohanes, ya, yang disuruh oleh Yohanes bertanya tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus. Ya, memang jelas sekali dalam ayat yang ketiga itu dikatakan, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi memang pada waktu itu Yesus sudah melakukan pelayanan yang sangat luar biasa, pelayanan yang sangat akbar, pelayanan yang
sudah memberkati banyak orang, sehingga kita bisa melihat dalam bagian ini Yesus menyuruh, ya, Yesus mengatakan kepada murid-murid Yohanes pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan permintaan Yohanes, apakah itu Mesias dan lain sebagainya. Dalam ayat 4 dikatakan oleh Yesus di sana, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Nah, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolaknya. Nah, ini saudara yang menjadi jawaban Yesus kepada pertanyaan Yohanes, ya, apakah Yesus itu yang akan datang itu atau masih menunggu yang lain lagi. Nah, jelas sekali di dalam bagian ini memang Yesus mengemukakan, Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa tidak serta-merta ya bahwa dikatakan oh ya aku itu gitu, enggak, tapi Yesus lebih menekankan kepada pekerjaan yang sudah dibuat, yang sudah dilakukan, ya, supaya itu menjadi dasar bagi Yohanes secara pribadi untuk melihat bahwa yang dimasukkan yang akan datang itu memang sudah tiba. Yesus itu sudah ada. Nah, sehingga saudara lihat dalam bagian ini, ya, dari puncak pembicaraan Yesus ini, dan ini yang menjadi latar belakang untuk tema kita, izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Ya, izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Ini yang menjadi sedikit latar belakang yang menjelaskan bahwa ternyata bahwa manusia itu pada prinsipnya sukar untuk dipimpin oleh Tuhan. Ya, sukar untuk dipimpin lah kata kuncinya ya. Ya, dia tidak mau dipimpin oleh manusia, dan juga ya puncak dari semuanya itu mungkin mereka juga bisa menolak Tuhan karena mereka menghindari kepemimpinan manusia. Jadi siapa yang menghindari kepemimpinan daripada manusia, sebenarnya dia sedang menolak kepemimpinan daripada Tuhan. Nah, makanya kalau saudara melihat dalam pembacaan ayat yang ke 16 sampai dengan 19 tadi, Yesus menggunakan sana, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini. Nah, ini pertanyaannya. Ya, mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Ini lihat, nih keadaan pertama. Ya, dari manusia yang tidak mau dipimpin itu. Ya, tidak mau dipimpin itu, lihat sana. Kami meniup seruling bagimu, tapi kamu tidak menari. Seharusnya kalau orang mendengarkan seruling, ya dia menarilah. Ya, itu buktinya bahwa kita meresponi apa yang dilakukan orang kepada kita. Ya, kita meresponi apa yang dilakukan orang kepada kita. Ternyata saudara, mereka sudah kering. Ya, bahkan dikatakan kami menyanyikan kidung duka tetapi kamu tidak berkabung. Aneh kan? Ya, dinyanyikan kidung duka, ya mereka tidak berkabung. Dinyanyikan seruling, tetapi mereka nggak menari, saudara. Apa yang terjadi kepada manusia? Kepada manusia yang seperti ini, ya kondisinya tawar. Ya, kondisinya sebenarnya memerlukan rangkulan, memerlukan jamahan, ya. Tapi ini yang Tuhan Yesus katakan kepada suruhan daripada Yohanes Pembaptis itu, lihatlah keadaan manusia itu, lihatlah kondisi manusia itu. Ya, kondisi manusia itu hampir, saya katakan di dalam bagian ini dikatakan, ya hampir tidak mau lagi mendengarkan. Ya, tidak mau lagi mendengarkan, tidak ada lagi respon. Yang terjadi adalah kekeringan dan kekeringan. Makanya dikatakan dalam ayat 18-19, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ya, luar biasa, saudara. Ya, ini kondisi dari manusia yang lain oleh Yesus pada masa itu. Kondisinya dalam kondisi yang bagaimana? Yang sangat kritis sekali. Karena apa? Karena saya katakan kepada saudara, mereka adalah orang-orang yang sudah tidak membuat respon. Ya, dalam arti kondisi mereka adalah kondisi yang saya bilang tanda petik mati secara rohani. Ya, mati secara rohani, sehingga karena mati secara rohani, ya tubuh ini juga tidak merespon. Apa yang diinginkan itu tidak direspon. Makanya pagi ini di tema kita berdasarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini, temanya adalah izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Ya, izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Ya, mengapa Tuhan harus memimpin hidup kita? Dari latar belakang yang saya jelaskan tadi kepada saudara, yang pertama kita harus tahu, ya karena
kondisi rohani kita atau kondisi hidup kita yang tidak mampu memimpin diri kita lagi. Ya, kondisi hidup kita yang artinya begini, kondisi hidup kita yang sudah tidak merespon, kondisi hidup kita yang sudah mati, kondisi hidup kita yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, kondisi hidup kita yang sudah tidak bisa membedakan lagi. Makanya dikatakan, ya, Yohanes dikatakan di sana dalam ayat 18 tadi ya, karena Yohanes datang ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ya kerasukan setan. Ya, lalu Yesus datang katanya. Ya, kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Lihat dalam bagian saudara, kondisi manusia itu sebenarnya kondisinya mati. Kondisi yang sudah tidak bisa membedakan apa-apa. Kondisi di mana kita hanya bisa mengkritik, dan mengkritik. Kondisi di mana kita hanya bisa membuat penilaian-penilaian yang pada akhirnya merugikan diri kita sendiri. Ya, Yohanes Pembaptis datang, mereka tidak merespon dengan baik. Yesus datang, mereka tidak merespon dengan baik. Makanya saya katakan saudara, mengapa Yesus harus kita izinkan menuntun hidup kita? Karena kondisi rohani kita yang mati itu. Kondisi rohani kita yang sebenarnya tidak bisa membedakan lagi. Ya, tidak bisa membedakan lagi mana sesuatu yang berguna bagi hidup kita dan mana yang tidak berguna bagi hidup kita. Kondisi rohani yang dalam kondisi yang memang benar-benar perlu ditolong. Ya, memang benar-benar perlu dibangkitkan. Memang benar-benar perlu mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Nah, inilah kondisi rohaninya. Ya, inilah cerita yang disampaikan oleh Yesus kepada siapa? Kepada utusan daripada Yohanes Pembaptis itu, supaya utusan itu mengatakan kepada Yohanes Pembaptis apa yang sedang terjadi. Kondisi Yohanes Pembaptis ada dalam penjara. Ya, terbelenggu karena pelayanannya, terbelenggu karena penolakan dari orang-orang Israel pada waktu itu, orang-orang yang dilayaninya, orang-orang yang menolaknya. Dan dari penjara dia bertanya, tanyakan siapakah Yesus itu? Ya, apakah dia yang akan datang itu atau menanti lagi? Ternyata Yesus sudah mengerjakan pekerjaan yang sangat luar biasa, pekerjaan yang sangat memberkati, pekerjaan yang sangat mengubah hidup orang. Tetapi kondisi daripada bangsa itu tetap dalam kondisi mati dan tidak merespon. Ya, tidak merespon. Secara rohani tidak merespon. Sehingga Tuhan katakan kepada utusan itu pada waktu itu, kondisi mereka adalah kondisi yang perlu ditolong, kondisi yang perlu dibangkitkan, karena kecenderungan hatinya yang sangat keras, kecenderungan hatinya yang menolak, kecenderungan hatinya yang tidak menerima baik kehadiran daripada Yohanes Pembaptis maupun kehadiran daripada Tuhan Yesus. Dan itu sebabnya mengapa kita perlu mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita. Kondisi rohani kita mati. Ya, kadang-kadang kondisi rohani kita ini mati. Kondisi rohani kita ini kering. Kondisi rohani kita kadang-kadang tidak bisa lagi melakukan apa-apa, tidak bisa lagi merespon dengan baik. Ya kan? Tidak bisa lagi merespon dengan baik. Dalam kondisi yang tidak bisa merespon dengan baik itu, kita harus berjalan tiap hari. Kita harus melakukan aktivitas kita tiap hari. Kita harus melakukan pekerjaan kita tiap hari. Makanya dikatakan supaya tidak salah, ya, dalam kondisi, tanda petik ya, kondisi rohani yang mati itu, ya, kita harus menyerahkan diri kita kepada pimpinan Tuhan. Supaya apa? Supaya mudah bagi kita merespon. Supaya mudah bagi kita terbuka. Melihat apa? Melihat sesuatu yang Tuhan kerjakan bagi kita. Melihat sesuatu karya yang sangat luar biasa bagi kita. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada anak kecil. Ya, lihat di sini. Ya, kadang-kadang orang-orang yang sangat hebat, orang yang sangat berhikmat itu tidak memahami apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kenapa? Kondisi rohani yang mati tadi. Tidak memahami apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Kondisi rohaninya mati. Lihat di dalam bagian ini. Ya, tetapi orang-orang yang kecil, orang-orang biasa, orang-orang yang mungkin tidak punya pengharapan apa-apa dalam dunia ini, ya, itu lebih mudah merespon. Kenapa? Kondisi rohaninya itu terbuka, kondisi rohaninya itu hidup. Makanya Tuhan katakan di dalam bagian ini, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, dia di sana. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan. Ya,
Disembunyikan bagi siapa? Bagi orang bijak dan orang pandai. Karena orang bijak dan orang pandai itu sulit untuk dipimpin, sulit untuk dikendalikan, sulit untuk menyerahkan dirinya untuk dipimpin, untuk dikendalikan. Karena apa? Karena logika berpikirnya, karena sesuatu yang dia lihat tidak menarik, tidak menarik, dan tidak ada makna mungkin menurut dia. Makanya itu yang saya katakan tadi, kondisi rohani yang mati tadi itu. Ya, kondisi rohani yang mati itulah yang menyebabkan dikatakan oleh Yesus dalam bagian ini, saudara. Ya, ternyata orang bijak, orang pandai tidak memahaminya. Kondisi rohaninya bisa mati. Ya, tapi kita harus bersyukur seharusnya kalau kita orang bijak, orang pandai, Tuhan masih menyatakan pimpinannya, masih menyatakan sesuatu yang lebih terbuka kepada kita, yang membuat kondisi rohani yang mati itu menjadi hidup. Kondisi rohani itu bisa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa bagi Tuhan. Itu seharusnya sesuatu yang bisa kita syukuri di hadapannya. Ya, kita syukuri di hadapannya. Tetapi Tuhan katakan sana, engkau nyatakan kepada orang kecil, orang yang tidak berpengharapan, orang yang tidak punya apa-apa, orang yang kondisinya, saudara, orang yang kondisinya itu secara duniawi itu ya, secara duniawi dia tidak bisa melakukan apapun, tidak dihargai, tidak dihormati dan lain sebagainya. Orang-orang seperti itu sebenarnya orang-orang yang lebih terbuka kepada Tuhan, yang lebih mudah untuk dipimpin, yang lebih mudah untuk dikendalikan, yang lebih mudah menyerahkan hidupnya, ya, dan mengizinkan hidupnya untuk dipimpin oleh Tuhan. Tapi kalau kondisi rohani kita mati, sukar bagi kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Sukar bagi kita untuk melihat bagaimana cara Tuhan memimpin hidup kita, bagaimana cara Tuhan mengendalikan kita, dan bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Ini alasan yang pertama. Mengapa kita harus mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita? Yang pertama adalah karena kondisi rohani kita yang mati. Ya, kondisi rohani kita yang mati. Tetapi saudara, yang berikutnya dikatakan, ya, dikatakan di dalam bagian itu, ya, semuanya telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Lihat di sini. Ya. Jadi, orang yang mudah dipimpin itu, saudara. Mengapa orang yang mudah dipimpin itu adalah orang yang memang Tuhan serahkan. Bapa itu menyerahkan kita kepada Tuhan Yesus untuk dikendalikan. Jadi bersyukurlah kita. Ya, kalau kita orang yang berhikmat, orang pandai, yang luar biasa, tapi kita masih tunduk kepada pimpinan Tuhan. Bersyukurlah kita kalau kita orang yang kecil, ya, yang mudah dikendalikan dan dipimpin oleh Tuhan, ya, karena dikatakan di sana, ya, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, ya, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Nah, ini dia, saudara. Ini kondisi rohani yang dibuka oleh Yesus. Pada prinsipnya kondisi rohani kita mati. Ya, tapi lihat dalam bagian ini, pada waktu kita datang kepada Yesus, ya, pada waktu kita mendekatkan diri kita kepada Yesus, pada waktu benar-benar hidup kita dikendalikan oleh Yesus, lihat dalam bagian ini, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang, ya, orang-orang yang telah diserahkan Bapa kepada anak. Sehingga kita menjadi orang yang percaya kepadanya. Pada waktu kita menjadi orang yang percaya itulah, di saat-saat itulah kita dikendalikan oleh Tuhan. Ya, di saat-saat itulah kita dipimpin oleh Tuhan, dan kondisi rohani yang mati tadi Tuhan bukakan. Ya, kondisi rohani yang mati itu Tuhan bukakan, sehingga kondisi rohani itu menjadi kondisi yang mudah dipimpin dan dikendalikan oleh Tuhan Yesus, atau dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Nah, jadi mengapa mengapa kita harus mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita? Yang pertama karena kondisi rohani kita yang mati tadi. Ya, kondisi rohani yang mati tadi. Perlu kita menyadari bahwa kita memerlukan Sang Juru Selamat itu. Yang kedua, saudara, dikatakan dalam ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yang kedua, kondisi rohani kita mati. Ya, yang kedua dikatakan sana, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, yang kedua adalah mengapa kita harus mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita? Karena yang kedua ini adalah karena kondisi rohani kita tadi mati yang pertama. Yang kedua adalah karena kondisi hidup kita secara pribadi setiap harinya. Ya, ini ya, kondisi hidup kita setiap harinya perlu mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Ya, kondisi kita. Tadi kondisi rohaninya mati, tapi ini sekarang bicara menyeluruh, saudara. Ya, bicara menyeluruh. Ini kondisi kita.
kondisi kita secara pribadi itu, ya kondisi kita secara pribadi memerlukan kelegaan. Tadi mati, sekarang kita perlu kelegaan. Artinya begini, saudara. Artinya begini. Kita harus menyadari, saudara, dalam perjalanan hidup ini banyak dikatakan, itu yang dikatakan oleh Yesus dalam bagian ini, ya banyak keletihan, banyak beban berat yang senantiasa kita pikul. Yang kadang-kadang, saudara, sekalipun kita sudah dalam Yesus, sekalipun kita sudah menjadi orang yang percaya, sekalipun kita menjadi Kristen yang taat dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya itu, kita bisa melihat keletihan dan beban berat itu kadang-kadang membuat kita menjadi apa? Kering. Ya, kering lagi. Nah, sehingga balik lagi ke poin yang pertama lagi. Ya, bisa balik lagi kepada poin yang pertama, kondisi rohani yang mati. Makanya bagian yang kedua ini kita harus menyadari kita perlu pimpinan Tuhan itu. Kenapa? Karena kondisi kita ini perlu kelegaan setiap hari. Kondisi kita yang memikul keletihan, ya, keletihan dan beban berat itu, ya, itu memerlukan kelegaan yang daripada Tuhan, memerlukan penyegaran yang daripada Tuhan. Makanya Tuhan mengajak, marilah kepadaku. Ya, marilah kepadaku. Atau yang paling dekat adalah datanglah kepadaku. Come. Ya, dalam Alkitab bahasa Inggris, dalam King James Version dikatakan come. Datanglah kepadaku. Ya, waktu engkau letih, waktu engkau berbeban berat, supaya tidak mati secara rohani lagi, supaya tidak menjadi kering, dikatakan kita perlu kelegaan daripada Tuhan. Makanya poin yang kedua ini memang menyadarkan kita. Ya, ini masih berkaitan dengan poin yang pertama tadi, kondisi rohani yang mati. Sekarang kondisi kita itu perlu kelegaan, setiap harinya perlu kelegaan daripada Tuhan. Ya, kelegaan yang bisa menguatkan, yang bisa menolong kita, yang bisa menghibur kita, dan yang bisa menguatkan kita bahwa sekalipun kita letih, sekalipun kita berbeban berat, sekalipun kondisi kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita menyadari bahwa kita punya Sang Juru Selamat, kita punya Tuhan Yesus yang selalu memberikan kelegaan kepada kita, yang selalu memberikan kekuatan kepada kita, yang selalu menolong kita dan memberikan penghiburan yang sangat luar biasa kepada kita. Nah, inilah yang mau dijelaskan kepada kita. Inilah yang disebut dengan kelegaan itu. Ya, kelegaan itu bicara lepas dari keletihan, lepas dari beban berat, lepas dari himpitan, lepas dari tekanan demi tekanan yang ada, yang membuat kita senantiasa sukacita, sekalipun kita berbeban berat, sekalipun kita letih, sekalipun kita capek, tapi karena datang kepada Yesus. Ya, karena datang kepada Yesus, karena menyerahkan semua kondisi itu kepada Yesus, sehingga itu yang membuat kita menjadi lega, itu yang membuat kita menjadi kuat, itu yang membuat kita menjadi terhibur, itu yang membuat kita menjadi tertolong setiap hari dalam hidup kita. Ini kondisi kita. Jadi Anda nggak bisa berkata bahwa Anda itu orang super. Saya nggak bisa berkata juga, saya orang super, orang hebat, yang tidak pernah letih, yang tidak pernah lesuh, yang tidak pernah berbeban berat. Saya harus berkata, harus menyadari secara kondisi hidup ini setiap hari ini, saudara, kondisi setiap hidup kita setiap hari itu kondisi yang sangat-sangat menekan kita. Apalagi pandemi seperti ini, apalagi dalam kondisi COVID-19 seperti ini, saudara. Ya, kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang membuat kita terhimpit. Kadang-kadang kita keluar dari rumah pun, kadang-kadang kita harus memperhitungkan kondisi kita, memperhitungkan keadaan kita, memperhitungkan virus yang akan mengancam kita kadang-kadang. Sehingga bagaimanapun, kadang-kadang mulai muncul ketawaran demi ketawaran, mulai muncul kelelahan, muncul keletihan. Ya, muncul keletihan. Tapi yang Tuhan mau dari kita sebenarnya dalam kondisi-kondisi yang seperti itu, dalam kondisi-kondisi yang tidak mungkin itu, makanya dikatakan, datanglah kepada Yesus. Marilah, mari kepada Yesus. Cepat menyerahkan keletihan dan kelesuhan dan beban berat itu, cepat serahkan kepada Yesus sebelum saudara, itu membuat saudara menjadi tawar. Ya, itu membuat engkau menjadi letih. Itu membuat engkau menjadi tidak berdaya. Itu membuat engkau menjadi tidak mungkin melakukan apapun dalam hidupmu. Makanya Tuhan katakan, datanglah kepadaku. Segera datang. Segera menyerahkan segala sesuatu beban berat itu kepada Tuhan. Ini bagian yang kedua yang dikatakan. Mengapa kita harus mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita, kondisi rohani kita? Karena kondisi rohani kita mati, ya. Karena kondisi kita secara pribadi ini, ya, kondisi kita pribadi, ya, kondisi kita setiap hari, ya, kita memerlukan kelegaan. Kondisi kita itu perlu kelegaan. Jadi jangan ada yang sombong, jangan ada yang berkata dia hebat, kuat dan lain sebagainya. Ya, kalaupun engkau diberikan
talenta oleh Tuhan, kekuatan oleh Tuhan, kepandaian yang sangat luar biasa, kecakapan itu saudara. Jangan sombong, belajar merendahkan hati, belajar merendahkan diri. Dengan kata, orang yang merendahkan diri itu orang yang berani datang kepada Yesus. Ya, terus terang kepada Yesus, mengakui di hadapan Yesus bahwa kita ini letih, lesu, kita berbeban berat, kita nggak bisa berbuat apa-apa dalam hidup ini kalau Tuhan tidak menolong kita. Ya, jangan membuat matematika dengan hitungan-hitungan kita sendiri setiap hari dalam hidup ini. Justru itu tidak akan membuat kita lega. Ya, dalam kondisi tertekan seperti itu, singkirkan matematika kita itu, hitungan-hitungan kita secara manusiawi itu, singkirkan dalam hidup kita. Kita perlu datang kepada Dia. Kita perlu merendahkan hati kita di hadapannya. Supaya apa? Supaya terbuka apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita berhitung yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita memikirkan sesuatu yang luar biasa yang belum tentu terjadi bagi kita. Itu yang kadang-kadang menghimpit hidup kita dan membuat kita berkata, aduh gimana lagi ya hidup ini. Tapi Yesus luar biasa. Yesus tahu beban itu. Makanya dikatakan di dalam ayat 28 lagi, saya katakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, ya, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya suka dengan kata letih. Udah letih, lesu lagi. Ya kan? Ini kondisi yang bagaimana? Kondisi capek, saudara. Capek total. Ya. Kalau orang udah letih, capek, biasa itu, ya udah. Ya, paling dia sedikit olahraga, sedikit menyegarkan dirinya. Ya, atau sedikit dia minum vitamin mungkin. Dia mungkin udah kuat lagi. Tapi ini ada dua kata. Letih, lesu. Ya, letih lesu. Letih lesu itu artinya ya sudah kondisi apa? Kondisi drop. Ya, kondisi yang sangat drop sekali. Makanya Tuhan katakan, orang-orang yang seperti itu harus datang kepada Yesus. Supaya apa? Supaya dia memperoleh kelegaan, kondisinya boleh lega lagi, kondisinya boleh kuat lagi, kondisinya boleh boleh bergerak lagi bersama dengan Tuhannya. Karena Tuhan yang memimpin tadi kan. Jadi dalam kelegaan itu dia bergerak ke arah Tuhan. Dalam kelegaan itu dia bergerak mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup. Nah ini saudara yang ditekankan di dalam bagian yang kedua ini. Jadi mengapa kita harus mengizinkan Tuhan memimpin hidup kita? Yang pertama tadi karena kondisi rohani kita mati. Yang kedua karena kondisi kita memerlukan kelegaan. Ya, kelegaan, kesegaran yang daripada Tuhan itu kita perlukan. Ya, sehingga beban berat itu tidak lagi menghimpit kita. Ya, ini kan lihat nih, udah letih lesu, beban berat lagi. Kalau gitu apa yang mau didapatkan lagi dalam hidup ini? Sudah nggak ada. Sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Sudah tidak berdaya. Sudah dalam kondisi apa? Drop. Ya, drop total. Kondisi yang sangat drop sekali. Makanya dikatakan orang-orang seperti ini memerlukan kelegaan. Ya, dia perlu pimpinan Tuhan dalam hidupnya. Supaya apa? Supaya dia lega. Supaya dia bisa tertolong dalam hidup. Ya, ini bagian yang kedua yang bisa kita lihat dalam bagian ini. Mengapa kita harus mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita? Yang pertama tadi karena kondisi rohani kita mati. Yang kedua adalah karena kondisi kita setiap harinya memerlukan kelegaan. Ya kan? Kelegaan. Yang ketiga, saudara, mari kita lihat dalam ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kondisi rohani kita mati, kita memerlukan pimpinan Tuhan. Ya, karena kondisi kita setiap hari yang cenderung letih lesu dan berbeban berat, kita memerlukan kelegaan daripada Tuhan. Dan yang ketiga adalah karena kondisi kita, bagian kedua tadi kondisi yang memerlukan kelegaan. Ini kondisi kita yang ketiga ini adalah kondisi yang sepenuhnya harus menyerahkan hidup kepada Tuhan. Kondisi yang harus menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ya, jadi kondisi rohani mati, kondisi yang memerlukan kelegaan, ya, dan yang ketiga adalah kondisi yang memerlukan penyerahan kepada Tuhan. Makanya dia perlu dipimpin Tuhan, dia perlu penyerahan kepada Tuhan. Apa penyerahannya? Penyerahannya menggunakan kata pikul lakuk. Apa itu kuk? Ya, kuk itu gandar atau balok yang diletakkan di atas pundak dua sapi. Kalau dia membajak, saudara, orang-orang Israel di zaman itu dalam pertaniannya, kalau membajak tidak menggunakan satu ekor sapi, tapi dua sapi. Ya, dua sapi. Dan itu biasanya ditaruh gandar.
ditaruh balok di atas kepalanya dan dikendalikan oleh si petani dari belakang. Maksudnya apa? Supaya kekuatan dari dua sapi ini lebih kuat untuk membajak ladang itu atau membajak sawah itu. Makanya dikatakan dalam bagian ini ya dia memerlukan balok yang disebut gandar, dan itu yang dikatakan kuk itu tadi, memerlukan balok itu. Nah, dalam pengamatan dan buku-buku yang saya baca dikatakan biasanya sapi yang lebih berpengalaman itu ditaruh di sebelah kanan. Ya, lalu sapi yang sedang diajar supaya bisa melakukan seperti sapi yang sudah berpengalaman itu ditaruh sebelah kiri. Dan biasanya yang di sebelah kanan itu yang lebih banyak bergerak lebih dulu supaya yang di sini mengikutinya. Nah, ternyata saudara, waktu dikatakan di sana pikul kuk yang kupasang kepadamu. Ya, pikul kuk yang kupasang kepadamu. Kuk itu di mana, saudara? Kuk kita itu kan dipasang di pundak. Lalu kuk yang satu ada di pundak Yesus. Maksudnya apa di sini? Kondisi kita perlu penyerahan setiap hari. Makanya di dalam bagian ini, saudara, Tuhan membuat sesuatu kepada kita. Indikasi yang dia buat adalah pikul kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Seumpama tadi sapi yang di sebelah kanan itu, sapi yang di sebelah kiri ini harus mengikuti sapi yang di kanan itu, kita juga sama. Sebagai bukti penyerahan kita kepada Tuhan, kita harus belajar dari Tuhan. Ya, harus belajar daripada Tuhan. Saya berulang kali dalam khotbah-khotbah ini berkata kepada saudara, kita harus bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang sejati. Dan Tuhan yang sejati itu, saudara, dia mempunyai kepribadian keilahian yang sejati dan juga kemanusiaan yang sejati. Satu sisi adalah dia Tuhan yang sejati dan dia juga adalah manusia yang sejati. Manusia yang bisa merasakan apa yang dirasakan. Ya, manusia yang bisa merasakan kondisi daripada kita yang cenderung, ya kan, yang cenderung tanda petik liar. Cenderung liar. Karena kita cenderung liar, makanya dikatakan sana pikullah kuk yang kupasang. Kuk yang kupasang. Satu kuk itu di pundak kita. Satu lagi sudah ada di pundak Yesus. Kuk yang kupasang. Yesus mau melatih kita. Yesus mau berkata kepada kita bahwa setiap harinya kita perlu menyerahkan hidup kita kepadanya. Makanya dikatakan, pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku apa? Lemah lembut. Ya, dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, pikul kuk. Dalam pikul kuk itu, saudara, dalam sebuah penyerahan itu dikatakan, belajar padaku. Belajar pada Yesus. Apa yang harus kita pelajari? Yesus menghadapi tekanan setiap hari dalam hidupnya. Ya, Yesus menghadapi tekanan setiap hari dalam hidupnya. Yesus menghadapi persoalan yang begitu pelik. Yesus menghadapi penolakan. Yesus menghadapi caci maki, hinaan, dan lain sebagainya. Makanya itu yang dikatakan oleh Yesus, pikul kuk ini. Serahkan segalanya kepadaku. Waktu kita pikul kuk itu, kita menyerahkan segalanya kepada Yesus. Begitu kita serahkan kepada Yesus, sekarang belajar padaku katanya. Belajar padaku. Belajar pada Yesus. Jadi Anda dan saya perlu mempelajari semua Injil ini dengan baik. Ya, mempelajari Injil ini dengan baik. Bagaimana cara Yesus menghadapi tekanan hidup setiap hari itu. Bagaimana cara Yesus ya benar-benar ya waktu dikatakan dia bisa lemah lembut, rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Kita kadang-kadang terlalu beringas dalam hidup kita. Terlalu beringas menghadapi segalanya. Pada waktu sesuatu yang kontradiksi terjadi dalam hidup kita, kita bisa beringas, saudara. Makanya perlu kuk. Supaya apa? Ada pengendalian diri. Ya. Jadi penyerahan kita itu bukan hanya membuat kita belajar, tapi kita terkendali, saudara. Terkendali. Dalam hidup ini kita benar-benar dikendalikan oleh Roh Kudus. Dihimpit, terkendali. Dicaci maki, terkendali. Ya, tidak mendapatkan apa-apa lagi dalam hidup ini, terkendali. Dalam hal apapun kita terkendali. Makanya perlu pikul kuk. Belajar pada Yesus. Supaya apa? Dalam kondisi yang sangat tertekan pun nggak beringas, tapi tetap lemah lembut. Ya, tetap lemah lembut. Dalam kondisi yang sangat tertekan pun tidak merasa dirinya hebat.
tidak merasa dirinya kuat, tapi dia tetap rendah hati. Nah, itu yang dikatakan di sana. Ya, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Waktu kita belajar pada Yesus, kita bisa tenang. Karena Yesus sudah mengalami duluan. Ya kan? Yesus sudah mengalami duluan. Ayo, apa yang saudara alami yang tidak dialami oleh Yesus? Semuanya dialami oleh Yesus. Dalam kondisi-kondisi yang sangat fatal dalam hidup ini, semua dialami. Satu kata kunci yang paling dialami dalam hidup ini apa? Penolakan. Dan penolakan itu sakit loh. Ya, diutus oleh Bapa, datang sebagai juru selamat, datang sebagai raja, tapi tertolak. Ya, tertolak. Dalam banyak hal dia tertolak. Dicurigai. Ya, dicurigai. Dianggap tidak ada nilai. Yesus itu tidak ada nilai. Tapi begitu Yesus berbicara, begitu Yesus menyampaikan firman, ya, pertanyaan dari orang-orang dalam Injil itu katakan, siapakah ini? Bukankah dia anaknya seorang tukang kayu? Lihat di sana. Sudah bertanya, tapi melecehkan lagi, mengecilkan lagi. Kadang-kadang hidup kita kan seperti itu, saudara. Banyak orang bertanya tentang kita. Ya, apa yang sudah kita perbuat, yang sudah menjadi berkat, ya, bagi orang lain. Kadang-kadang orang bertanya, ya, siapa dia? Kok dia bisa mengerjakannya? Setelah dia evaluasi, kecil banget itu yang dikerjakannya. Kita juga bisa buat seperti itu. Tidak ada poin. Ya, tidak ada poin untuk berkata hebat dengan tulus hati. Tidak ada poin orang-orang berkata kepada kita luar biasa dengan kelegaan yang sangat luar biasa dari mereka. Tapi ada selalu efek. Kalau mereka berkata seperti itu, pasti ada hinaan yang muncul lagi di dalamnya. Tidak ada ketulusan dalam dunia ini, saudara. Makanya Anda perlu menyerah. Ya, menyerahkan hidup itu kepada Tuhan. Menyerahkan hidup dengan cara apa? Pikul kuk. Waktu pikul kuk, yang terjadi apa? Belajar pada Yesus. Ya, belajar pada Yesus. Dan yang berikutnya dikatakan, sebab yang kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bebanku pun ringan. Itu tadi yang kecenderungan kita lihat tadi itu. Dengan adanya kuk itu, kita akan mempermuliakan Tuhan. Orang tidak akan berkata lagi, ya, orang Kristen kayak gitu. Kan itu akan menjadi beban berat bagi Tuhan kita. Ya, waktu kita tidak bisa hidup serupa dengan dia. Waktu kita tidak hidup sama seperti dia di tengah-tengah dunia ini. Kecenderungan dari orang-orang pasti akan menghina Tuhan kita itu. Makanya Tuhan katakan di dalam bagian sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, kuk itu dipasang enak saudara. Supaya apa? Beban daripada Yesus itu dikatakan ringan. Jadi tidak ada dasar bagi kita untuk menolak memakai kuk itu. Taruh kuk itu, pasanglah. Yesus mau memasangnya. Makanya serahkanlah hidup kepada Yesus. Bukti penyerahan itu harus ada kuk itu. Itu bukti penyerahan kita. Kenapa, saudara? Supaya bisa mengendalikan, ya, supaya kita bisa mengendalikan diri bersama dengan Tuhan. Dan kecenderungan kita tadi yang saya katakan liar itu terkendali dengan baik. Kecenderungan kita yang beringas itu bisa belajar dari Yesus. Ya kan? Coba disalib itu. Ya, itu paku-paku yang tertancap. Ya, di tangan, di kaki. Ya, lihat itu tombak yang menusuk dia. Apakah Yesus tidak bisa beringas? Dia bisa beringas. Tapi dia bisa sabar di sana. Dia bisa lemah lembut di sana. Dia nggak pernah marah-marah, saudara. Kadang-kadang kita marah-marah. Saya juga cenderung marah-marah. Sesuatu sesuatu yang tidak masuk akal dalam logika berpikir kita bisa marah. Manusiawi, saudara. Manusiawi. Tapi Tuhan mau kita tidak hanya berdalih manusiawi. Tuhan mau kita ada pengendalian diri. Tuhan mau kita benar-benar terkendali bersama dengan dia. Karena ada kuk itu. Karena kita bisa belajar daripada dia. Dia lemah lembut, dia rendah hati. Dalam kondisi apapun, saudara, dia menunjukkan kelemah lembutannya. Sehingga sangat enak sekali kalau kita sudah bersama dengan Yesus. Sangat mulia sekali kalau kita berani menyerahkan semua kuk. Ya, kuk itu, kuk pengendalian diri itu kepada dia. Dan di sanalah Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Mari saudara, dengan hati yang terbuka pagi ini, izinkanlah Tuhan menuntun hidup kita. Jangan lagi belajar menuntun hidupmu sendiri. Belajarlah hidup ini dipimpin oleh Tuhan, dikendalikan oleh Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya kita setiap harinya bisa tenang, bisa sukacita, bisa bersyukur, ya kan? Bisa bersyukur, bisa berdoa dengan baik. Ya,
tidak heboh dalam menghadapi apapun, tapi bisa tenang menghadapi segalanya. Karena Tuhan yang memimpin hidup kita. Baik, saya simpulkan khotbah ini kepada saudara. Mengapa kita harus mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita? Yang pertama tadi, karena kondisi rohani kita mati. Yang kedua, karena kondisi kita setiap hari memerlukan kelegaan. Yang ketiga, ya, karena kondisi kita yang memerlukan penyerahan kepada Dia. Kita perlu menyerahkan diri kita setiap hari kepadanya. Apa yang kurang? Tidak ada yang kurang. Yang kurang hanya adalah penyerahan kita. Serahkan sepenuhnya kepadanya. Supaya kita bisa kuat, bisa belajar dari Dia dalam menghadapi apapun. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menenangkan hati kami di hadirat-Mu. Berterima kasih buat firman yang boleh kami dengarkan pada pagi, bahkan pada hari ini. Kami bersyukur buat rahmat anugerah-Mu, bersyukur buat pertolongan-Mu, bersyukur buat segala sesuatu yang Kau sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih firman yang menguatkan. Sekarang kami membuka hati pikiran kami untuk mengizinkan Tuhan memimpin hidup kami, memimpin pelayanan kami, memimpin kehidupan berjemaat kami, kehidupan dalam gereja. Kami menyerahkan ke hadapan-Mu, memimpin semua pelayanan-pelayanan rohani kami, supaya bukan daging kami lagi yang terus bergerak di sana, tapi roh kami yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Itulah yang memimpin, mengendalikan kami, sehingga semua tantangan demi tantangan yang kami hadapi menjadi tantangan yang boleh menguatkan kami dan selalu membuat kami belajar kepada Tuhan yang adalah lemah lembut dan rendah hati itu. Terima kasih. Berkati gereja, berkati jemaat-Mu, berkati segala keperluan demi keperluan kami di masa pandemi ini, dan berkati semuanya, keuangan demi keuangan kami, apa yang kami perlukan. Biarlah kami terus diberkati oleh Tuhan dan boleh mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu, terpujilah Engkau, dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi saudara, ketemu lagi minggu depan, dan hayati firman ini supaya itu menjadi kekuatan dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.